Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatal islami khaira ummah wa ba'atha fiha rasulan aminan yatlu 'alaiha ayati rabbih wa yuzakkiha wa yu'allimuha al-kitaba wal hikmah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian pada subuh dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita sampai pada bab yang ke-122, orang yang menunjukkan kebaikan. Ikhwatal iman, dalam bab ini Imam Bukhari hanya satu hadis yang beliau masukkan dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Ini dua orang yang berbeda. Kalau Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, ini sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang faqih, banyak meriwayatkan hadis. Beliau tidak ikut perang Badar, tapi dia dapat julukan Al-Badri bukan karena beliau ikut perang Badar, tapi karena beliau tinggal di Badar, maka dikatakan Al-Badri. Ya, kalau teman-teman yang dari Bangka, Al-Bangkawi, ya kayak gitu. Sedangkan Ibnu Mas'ud namanya juga beda. Kalau Abu Mas'ud namanya Uqbah ibni Amr. Kalau Ibnu Mas'ud namanya Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil Al-Ansari, sama-sama sahabat Ansar. Cuman kalau Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. Nah, kalau Ibnu Mas'ud ikut perang Badar. Kalau Ibnu Mas'ud wafat tahun 32 Hijriah. Sedangkan Abu Mas'ud meninggal atau wafat pada tahun 37 Hijriah. Dan beliau pernah diminta untuk menjadi pengganti Khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah ketika terjadi perang Siffin. Sedangkan sekali lagi yang di hadapan kita adalah sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ad-dal ilal khair, orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Bab ini dia tidak melakukan kebaikan, tapi senang dalam kehidupannya dia menunjukkan kepada kebaikan. Dan tentu kalau setiap diri kita punya pikiran yang positif seperti ini, maka betapa banyak orang yang mendapatkan manfaat, ya. Ketika dia tidak bisa melakukan kebaikan, tapi dia bisa menunjukkan
kebaikan kepada orang lain. Dan ternyata ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa sampai dibuat bab juga? Karena memiliki keutamaan yang biasa, luar biasa. Apa keutamaannya? Keutamaan orang yang menunjukkan kepada kebaikan dengan orang yang melakukan kebaikan itu sama. Gitu. Jadi sama-sama apa dapat pahalanya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, ya. Dan ada sebuah kisah. Kita baca hadisnya. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi'a bi fahmilni qala la ajidu walakin iti fulanan fala'allahu ay yahmilaka fa'atahu fahamalahu fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi kisahnya itu ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi dan menyampaikan, aku ini tidak punya tunggangan, atau aku ini tidak punya bekal, macamnya banyak. Tunggangan artinya kendaraan, ya. Kalau pada zaman dulu itu dinamakan tunggangan karena kendaraan pada waktu itu ya adanya unta, gitu ya, kuda dan seterusnya lah. Nah, bisa jadi dia tuh punya kendaraan tapi kendaraannya sudah tua. Tunggangannya sudah tua sehingga tidak bisa dipakai untuk jalan jauh. Bisa jadi sudah mati. Bisa jadi lagi sakit, ya. Tunggangannya lagi sakit. Macamnya banyak lah, gitu ya. Sehingga datang kepada Nabi. Ya. Saya tidak punya tunggangan atau bekal saya habis, bisa jadi seperti itu. Saya ingin bonceng Rasulullah SAW, ingin ikut numpang Nabi SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la ajidu, saya tidak bisa memberi tunggangan kamu. Bisa jadi sudah penuh, gitu ya. Ya sama aja kalau kita, ya aku mau ikut ke Masjid Qubatimah karena ada kajian umpamanya gitu. Maka harus terus terang, kalau tidak bisa bilang tidak bisa. Dan kepastian seperti ini memberikan seseorang itu kenyamanan, ya. Jangan bulat, kalau tidak bisa ya bilang tidak bisa. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau orang Arab itu bilang as-sarahatu rohah. Kalau terus terang belak-belakan itu menjadikan kita itu ya tenang, tidak bingung sendiri. Nah, ini Rasulullah juga memberikan contoh. Akan tapi kalau kita tidak bisa, jangan berhenti di situ. Ya, jangan berhenti di situ. Kalau kita punya pengetahuan, ya, atau ada informasi yang bisa membantu seseorang tersebut, maka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walakin iti fulanan, tapi kamu datang kepada si fulan. Fala'allahu ayyahmilaka. Siapa tahu dia bisa memberikan boncengan kepada kamu. Bisa nebeng kamu ikut dia. Nah, ini perhatikan, ini sekedar apa ya? Sesuatu yang mungkin setiap hari ada di dalam kehidupan kita. Rasul hanya menunjukkan, ya udah kamu tadang kepada si fulan.
Siapa tahu dia ada boncengan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan ini salah satu saja gitu, salah satu contoh. Maka kita pun demikian, ya. Kalau kita punya tempat untuk seseorang numpang, kita tahu, dan dia mau pergi ke tempat pengajian, taklim dan seterusnya, tempat-tempat yang baik, maka berikan. Kalau tidak bisa, katakan tidak bisa. Ya, ada Ustaz Indra, saya ingin nebeng ke Masjid Kubatimah. Waduh, nggak bisa. Kenapa? Sudah penuh. Gitu. Bisa jadi. Kenapa penuh? Anaknya 5. Ya. Sama istrinya 1. Kan sudah penuh itu mobilnya gitu. Terus terang seperti itu ya. Bisa jadi kamu pergi ke si fulan, kayaknya dia kosong. Ya. Dia tuh naik motor sendirian, kasih lihat. Bonceng lah. Fa'atahu fahamalahu. Lalu sahabat ini pun datang kepada si fulan tadi. Ya, datang kepada si fulan tadi. Alhamdulillah fahamalahu. Ternyata dia bisa nebeng, bisa bonceng di kawannya tadi. Kemudian apa? Fa'atan nabiyya. Lalu sahabat ini datang kepada Nabi setelah selesai ketemu gitu. Fa'akhbarahu. Lalu kasih kabar. Ya Rasulullah, alhamdulillah kemarin ketika engkau tunjukkan kepada si fulan, aku bisa nebeng. Gitu. Artinya apa? Ini juga adab-adab bahwasanya bagaimana ketika kita diberi arahan oleh saudara kita dalam hal-hal kebaikan seperti ini, ketika sudah melakukannya, kasih tahu, ya, memberitahu, dan hal tersebut senang sekali. Orang yang diberitahu, apa yang memberitahu tadi, senang sekali. Dan inilah sababul wurud daripada hadis Nabi faqala, lalu Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Siapapun yang menunjukkan kepada suatu amalan khair yang baik, maka baginya seperti pahala yang melakukannya. Allahu Akbar. Coba perhatikan ya. Jadi dalam kehidupan kita itu sering kita dimintain tolong, jangan cuek. Ya. Ada yang datang kepada kita, ya, Pak Indra, saya butuh nasihat nih. Kalau nggak bisa memberi nasihat, mungkin maaf ini saya ini ilmunya kurang, gitu kan. Kamu pergilah ke si fulan, Ustadz si fulan, nanti dapat nasihat. Atau kalau di Bangkai ini ada radio, umpamanya radio yang selalu memberikan dakwah. Mungkin ada radio Amuba, itu kan banyak dakwah-dakwahnya. Ya udah, kamu dengerin channel ini. Gitu. Kemudian dia akhirnya mendengarkan dari nasihat-nasihat dari ustadz tersebut atau dari siaran tersebut. Mungkin bukan hanya dia, mungkin ada pamannya, ada istrinya, ada anaknya, dan seterusnya, sehingga dia dapat manfaat, mendapatkan nasihat tentang keagamaan. Siapa yang dapat pahala? Dua-duanya, ya. Yang mencari nasihat tadi dapat pahala, yang menunjukkan itu juga dapat pahala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita jangan kita pelit memberikan informasi. Ya.
Atau kita itu kadang-kadang dapat, ya sekarang ini lagi lagi pengen semuanya berkorban gitu kan. Ada WA masuk ke kita, Masjid Qubatimah menerima dan menyalurkan hewan kurban. Kalau masuk ke HP kita, jangan pelit juga itu, ya. Sampaikan kepada lainnya, mungkin kita punya grup-grup dan seterusnya. Sampaikan, ya. Karena ini jelas sumbernya, insya Allah dilaksanakan. Nah, kalau sebab kita men-share ke grup kita atau ke sahabat yang kita tahu, kemudian dia ternyata ikut kurban, siapa yang dapat pahala? Yang kurban dan yang menunjukkan kebaikan tersebut. Ya. Nah, itu pentingnya kita memahami hadis ini, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ada pembangunan masjid, butuh dana. Saya nggak punya duit. Jangan berhenti saya tidak punya duit, ya. Saya nggak bisa nyumbang. Berhenti, jangan. Kalau bisa menunjukkan, oh kayaknya si fulan nih butuh duit, bisa membantu dan seterusnya. Suka berinfak, kasih tahu. Ternyata dia infaknya besar tuh. Ya. Infaknya bukan 1 juta, 2 juta, 100 juta. Dia dapat pahala 100 juta, yang ngasih tahu juga dapat pahala 100 juta. Karena sabda Nabi, falahu mislu ajri fa'ilihi. Ada kawan kita, ya, Pak Indra, pinjam uang dong, nggak punya duit nih, ada kebutuhan mendesak. Padahal Pak Indra ini juga utangnya banyak gitu kan. Akhirnya apa? Ini nggak tahu, saya juga utangnya banyak ini gitu. Jangan itu yang ditampakkan gitu ya. Kalaupun tidak bisa memberi pinjaman, maka kalau ada informasi, ya, oh kamu coba, saya nggak punya nih, coba kamu pergi ke si fulan, kayaknya dia bisa membantu. Kemudian datanglah si fulan dan benar bisa membantu, kasih pinjaman, ya, maka dia dapat pahala. Kalau yang ngasih pinjaman jelas dapat pahala, yang menunjukkan ini dapat pahala yang sama. Apalagi kalau hal tersebut untuk keluarga kita yang setiap hari bersama kita, anak kita, istri kita, maka perbanyaklah untuk menunjukkan kepada kebaikan, ya. Baca Quran, ya, kalau di sini ada Ustadz Ainur, itu kan yang menunjukkan kepada kebaikan. Setelah itu dia baca Quran. Maka kalau setiap hurufnya dapat satu kebaikan, maka yang menunjukkan tadi juga dapat satu kebaikan. Begitu juga orang tua. Ya. Ajarkan, paling tidak ajarkan kepada anak-anak kita itu Al-Fatihah dengan benar, dengan bacaan yang tertil, dengan bacaan yang baik. Karena itu dipakai setiap hari, minimal 17 kali dibaca. Ketika dia membaca 17 kali, Fatihahnya benar, dapat pahala, yang ngajarin juga tadi dapat pahala, karena dia menunjukkan kepada kebaikan. Intinya banyak sekali, ya. Jadi di dalam hadis ini dicontohkan sesuatu yang kelihatannya bukan amal ibadah, hanya memberi tebengan, memberi boncengan, tapi ini menjadi sebab urutnya hadis, asbabul wurud hadis ini, ya. Apalagi kalau itu amalan-amalan kebaikan yang lainnya, gitu maksudnya, ya. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini yang difikirkan itu, ya, yang difikirkan adalah
bagaimana bisa menunjukkan kebaikan. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Salah satunya hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada sepupu dan menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La an yahdiyakallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Dan lain khairun laka minad dunya wa ma fiha. Ya. Seandainya kamu bisa menunjukkan seseorang kepada Islam, kepada kebenaran, maka hal tersebut lebih baik dari unta merah. Unta merah itu ya unta yang paling mahal. Kalau kendaraan yang paling bagus. Ya, atau dalam riwayat lain lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau setiap kita selalu berpikiran demikian, maka betapa banyak kebaikan yang akan tertanamkan di sekeliling kita, gitu ya. Ya seperti ini kajian-kajian nih. Oh, itu setiap hari di Masjid Qubatimah itu ada kajian. Ayo ikut. Itu kalau ada satu ikut, mungkin kita dapat udzur, nggak ikut, tetap dapat pahala. Sama pahalanya seperti orang yang melakukan. Kalau lebih dari satu yang ikut, karena kita kasih petunjuk tadi, kita kasih arahan, maka kita pun dapat pahala yang luar biasa. Mungkin itu saja pagi hari ini, tidak banyak. Ya. Kita lanjutkan nanti kepada bab yang lain. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, selalu menjadi orang baik dan menunjukkan kepada kebaikan. Jangan sebaliknya. Ya. Jangan sebaliknya, sudah tidak baik, ngajak orang tidak baik. Nanti dapat dosa yang, ya dosa apa itu? Dosa MLM nanti ya. Wal'iyadzubillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.